Ya, ya. Ini mana? Ada. Belum makan gede. Ada juga. Air apa? Ayo, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya yang insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkahan ini, apabila kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu marilah kita buka acara kita ini, taklim kita ini dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya kita berkumpul talabul ilmi, berkumpulnya dengan orang-orang alim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa hajatnya kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Rezeki kita diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bertambahnya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula guru-guru kita yang telah mendahului kita, almarhum Bapak Haji Bapak Ustaz Bukhari Muhtar bin Muhtar bin Muhtar, dan guru kita almarhum Bapak Ustaz Haji Talib Rahman bin Bapak Haji Abdul Rahman. Mudah-mudahan dalam umurnya selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah jamaahnya, istiqomah taklim kita, dan guru kita yang keadaan kurang sehat. Ini Ustaz Sulaim Sulaiman, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala hadratin Nabiy Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita ikuti bersama bacaan hadiah di kubur yang akan dipimpin oleh Ustaz Joko Supriyadi. Kepadanya diserahkan dengan Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا هدينا خصوصا إلى خير الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه ورسولهم وفروعهم وإلى أقرب جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز صاحب الكرامة والإجازة شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
الشيطان يذكرون إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم الوجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تغفر وأوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما أهللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعالمين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى وثم إلى جميع الأرواح عن القبور من كان في هذه المصلى الهداية أنت تعلم بأسمائهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بلها وبحرها خصوصا إلى بين أمهاتنا وجدادنا جدتنا ونقص خصوصا إلى من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم انزل في قبرهم الرحمه والضياء والنور والبهجه والروح والريحان والسرور يومنا هذا الى يوم البعث والنشور انك مالك الرحمن اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبرنا وذكرنا وانثانا اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اشرح بالقران صدورنا ويسر به امورنا وعظم به وجوهنا واسع به ارزاقنا ونور به قبورنا وقلوبنا وحسن
أخلاقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah dan terima kasih atas sedikitnya pembacaan ahli kubur oleh Ustaz Joko Supriyadi. Mudah-mudahan ahli kubur kita semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang-panjangnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir pula guru kita Ayahanda Pak Kiai Haji Dadang Mukhtar Haji. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung Belor sono, alhamdulillah Ustaz kita juga datang. Ayahanda Ustaz Haji Muhammad Asmat, dan dari ujung kidul itu Ruhul Jihad Ustaz Haji Nafis, alhamdulillah beserta jamaah, dan tengah-tengah juga banyak yang hadir dari Masjid Muhajirin, Mualim Sanusi dan ustaz-ustaz lainnya. Alhamdulillah. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan mutiara-mutiara ilmu, kajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Tajuddin Hamid. Namun sebelum itu marilah kita dengarkan bersama-sama dan kita ikuti bersama-sama bacaan sholawat ustur yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Anas Al-Qadri. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi والترجمان بلسان
محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah dan terima kasih atas dibacakannya sholat dustur. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan membaca kita, bagi yang mendengarkan dan mengikutinya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat yang dirahmati
ridho Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan mutiara-mutiara ilmu kajian kitab yang akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Tajudin Hamid LC. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Karamin, para guru-guru kita, para ulama, sahabat Kiai dan Ustaz Habib dan Allah Subhanahu ayat yang akan diwakili kita doakan agar beliau selalu sehat walafiat yang umur tambah berkah dan Kiai yang sholat, kemudian juga Ustaz Sanusi, para asatid, para Kiai, tokoh dan Haji Asep Al-Hari atau AA ya. Asep Al-Hari juga AA. Ya, ada AA dekor, ada AA Haji Asep Al-Hari ya. Protokol kita TKN Bapak Haji Sriyono. Alhamdulillah. Anak tadi ya. Salah Gustur anak tadi. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibunya ada di luar sana, dan ibu-ibu juga hadirin berhadirat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada pagi hari ini pada subuh kita bisa sama-sama berkumpul untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita thalabul ilmi dan zikrullah. Mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya teruskan kita baca hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abi Zakaria Syekh Abi Zakaria Yahya Al-Ansari atau kita kenal dengan Imam Nawawi. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi ya. Kalau Syekh Nawawi Al-Baghdadi, kalau Imam Nawawi Ad-Dimashqi Damaskus Syria. Ya, ada dua ya. Ada perbedaan. Syekh Nawawi belakangan, Imam Nawawi kedua. Jadi kita tahu Imam Nawawi zaman dengan Imam Rafi'i, Syekh Nawawi kemarin era juga ya di Tegak. Nah, ini adalah
karangan daripada kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi atau Abi Zakaria Yahya Al-Ansari. Al-Hadits Tsani, hadis yang ke-8. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata fa idza fa'alu dhalika a'zamu min dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga senantiasa Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, umirtu an uqatila nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, di sini kata-kata manusia adalah hukum batul auzan wal musyrikun, yaitu penyembah berhala dan orang-orang musyrikun. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kecuali atau sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di sini ada kalimat an dan la. Kita tahu bahwa dua-duanya adalah kalimat huruf. Huruf biasanya dalam kata bahasa Arab itu tidak ada. Berarti di sini ada sesuatu rahasia, karena an dan la itu bisa jadi satu. Nah, ternyata an di sini adalah asalnya anna, ya, makanya dikatakan annya mukhaffafah min ats-tsaqilah. Kalau kita belajar nahwu, ya, an yang bukan masuk kepada fi'il mudhari, misalnya masuk kepada huruf lagi, itu annya bisa dipastikan an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Apa mukhaffafah min ats-tsaqilah? Asalnya anna, bacanya berat tuh, asalnya anna, ya, tsaqilah. Ya, jadi diringankan jadi an. Asalnya apa gimana? Hatta yashhadu annahu la ilaha illallah. Seperti azan juga, an la ilaha illallah. Asalnya annahu la ilaha illallah. Asyhadu an la, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu annahu la ilaha illallah. Jadi kalau ada numpuk di situ dua kalimat huruf, pasti salah satunya ada rahasianya, asal-asalnya, ya. Hatta yashhadu annahu, asalnya ini la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kalimat tauhid ini adalah kuncinya surga, ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Tidak akan bisa masuk kecuali orang yang di dalam dirinya itu terdapat kalimat la ilaha illallah. Jadi harus kita bawa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dari hidup kita sampai mati. Alaiha nahya wa alaiha namut wa
wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina bi rahmatillahi wa barakatuh. Itu membawa kalimat la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah ini saking istimewanya, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir daripada ucapannya, misalnya mau meninggal dunia, nggak ada yang diucapkan kecuali la ilaha illallah, itu bisa dipastikan dakhala jannah, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Maka kalau kita sering mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, insyaallah seorang tersebut yang mengucapkannya akan mendapatkan husnul ijazah daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Saya dulu bersama rombongan haji dari Hadramaut menemui beliau, kita sempat diijazahkan seluruh karangan beliau. Ada kurang lebih 50 kalimat, 50 tulisan beliau. Di antaranya orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, insyaallah dia akan mendapatkan husnul khotimah. Dan itu enggak banyak. Kita baca tiap hari itu enggak bakal capek kita. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya. Nanti apa protokol Haji Hasan tulis ya. Kalau bisa kita sebar kopi kita baca semua ya, dan sekalian. Sebab itu ilmu mahal ya. Kita kepengen semua mau dalam keadaan husnul khotimah. Dosa kita sebanyak apapun, kalau mau husnul khotimah, insyaallah selamat dari azab kubur sampai dihisab sampai masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi la ilaha illallah itu kalimat yang sangat agung, kalimatul haqqin, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu selalu kita baca insyaallah. Biasanya kalau ada sholat yang tadi kita selalu baca, selalu kita baca pada sholat. Kemudian apa? Wa yuqimu sholat, mendirikan sholat. Nah, tentunya perang dalam arti ya. Jadi Rasulullah SAW selalu mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perang langsung, wah ini bukan Islam nih, enggak perangin, ya langsung dia bukan gitu langsung Islam, enggak. Perang di sini artinya berjuang mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Karena manusia ini selalu cenderung mentuhankan apa yang membuat dia senang, bahagia dan merasa kagum. Nah, bisa jadi itu nanti adalah bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang tauhidnya lemah, nanti ya dia akan banyak mentuhankan sesuatu. Makanya wajib bagi seorang muslim awal wajib ya alal insani ma'rifatulillahi bistiqomah. Dalam kitab Jubat Ibnu Ruslan beliau mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatulillahi bistiqomah. Belum pengen. Yang paling pertama wajib bagi manusia ma'rifatul ilah, yaitu
mengetahui Tuhannya. Bismiqali, yaitu dengan yakin. Kita jangan ragu bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan. Agama mereka ada yang dua, ada yang tiga, ada yang banyak. Itu sekitar Ka'bah waktu itu kaum musyrikin ada 360 berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu udah gede. Yang lain yang kecil-kecil banyak. Dalam agama Majusi ada dua Tuhan bagi mereka, Ahura Mazda dan Ahriman, Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Ada Tuhan kebaikan, Tuhan kejahatan. Itu disembah dua-duanya sama orang Yahudi sama orang Majusi. Namanya agama Zoroaster. Kemudian dalam agama Hindu ada Brahma, Shiva, Wisnu, Shiva. Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, Shiva penusa. Itu disembah semua. Ya. Terus kalau Wisnu sama Shiva ketemu gimana? Udah bagus itu rusak gitu ya. Bisa berantem dewa. Ya. Gimana itu? Jadi kagak susah masuk logika kita. Jadi sebagai manusia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir rasional, ya. Memang bahaya kalau ada Tuhan lain. Maka kita punya keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sekarang banyak sekali para masuk Islam di Eropa. Dulu saya ketika masih di Hadramaut ketemu teman-teman yang satu kelas itu dari Rusia, dari Amerika, dari Britania, ya. Itu mereka punya misi dakwah sangat luar biasa. Ngajinya juga, ya, masuk kelasnya itu duluan mereka rajin. Ini dari Amerika, dari Rusia, itu mereka hafal, masuk kelas duluan. Beda sama orang Indonesia. Kumpul ngopi dulu sebelum masuk kelas, masih sempat-sempatnya ngobrol ngopi. Mau ya 5 menit lagi mau masuk kelas, ya masih sempat lagi ngopi kita. Cuma di Indonesia banyak makanannya kan, jadi kebiasaan begitu. Tapi dari Amerika juga lagi ngapal ya, ya. Dari Rusia juga masya Allah, ya. Makanya kita mesti yakin bahwa agama Islam nanti akan tersebar di seluruh dunia dan diakui oleh banyak manusia yang tadinya bahkan ateis, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena prinsip Tuhanan yang ada dalam Islam itu yang paling logis, paling bisa diterima akal, bahwa Tuhan itu satu, gak ada yang lain. Sehingga dalam buku The Preaching of Islam ditulis oleh Thomas Arnold, dia bilang begini, if any religion has the chain over England like Europe within the 100 years, it can only be Islam. Jika ada suatu ideologi atau agama yang bisa menguasai daratan Eropa, menguasai negara Inggris, bahkan seluruh daratan Eropa, ideologi itu, agama itu tidak lain adalah Islam. Itu yang mengucapkan bukan orang Islam sekali, tapi dia punya keyakinan di situ. Karena melihat apa? Karena melihat begitu antusiasnya orang-orang pada waktu itu yang mau masuk Islam. Itu tahun 1945 kurang lebih diucapkan. Berarti 79 tahun ya bagi. Iya, 79 tahun, hampir 80 tahun. 20 tahun lagi nih ya bakal, kalau memang prediksi beliau itu tepat, bakal sangat banyak umat Islam. Ya, karena 100 tahun dia bilang, if any religion has the chain over England and Europe
within 100 years, 100 tahun yang akan datang, itu adalah Islam. Nah, kita harus lebih yakin lagi dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sudah banyak terbukti isi daripada kandungan Al-Quran itu yang terbukti di zaman kita sekarang ini. Dari surat Al-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi idza istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup bisa menjelajahi seluruh pelosok bumi, seluruh ruang angkasa dan pelosok-pelosok bumi, maka jelajahilah. Padahal waktu itu ya belum ada pesawat, belum ada apa. Kok ini menjelajahi ruang angkasa ini ayat ya. Ternyata terjadi di zaman sekarang kita bahwa manusia itu bisa menjelajahi ruang angkasa. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh, langit dan bumi, bisa menjelajahi langit dan bumi. Fanfudhu, jelajahilah kata Allah itu. La tanfuduna illa bisultan. Ini untuk menambah keyakinan kita bahwa relevansi ajaran agama kita, ajaran Islam ini sampai zaman sekarang justru malah banyak terbukti, bukan nggak relevan, justru malah banyak terbukti seperti laut yang sebelahnya asin, sebelah tawar itu ya. Marajal bahraini al-kathir bainahuma barzakhun la yabghiyan. Seperti ada dinding, seperti ada pembatas antara air yang asin sama air yang tawar. Udah ada 14 abad yang lalu diungkapkan dalam Al-Quran. Alhamdulillah itu terbukti. Sekarang ternyata memang ada lautan seperti itu. Ya. Terus sekarang bisa dibuktikan kalau ini ya lautan yang dibatasi oleh dinding, ya, dinding yang tidak terlihat. Itu keluar tuh ayatnya ada, gambarnya ada. Itu sekali terbukti kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua adalah wa'iqimus shalah. Setelah bersaksi ya Tuhan yang Allah, kemudian melaksanakan sholat, wa'yutuz zakat, menunaikan zakat, wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau sudah dilakukan bersahadat, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ya. Maka yang terjaga dariku amwalahum, darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Nggak terjaga tuh kalau nggak dibayar. Kayak zakat misalnya, kalau nggak dibayar ada sanksinya dalam Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau misalnya udah muslim wajib mengeluarkan zakat, sholat dan lain sebagainya. Kalau nggak dilakukan, nah itu ya, alhamdulillah jadi halal darahnya kalau mereka melanggar itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada hikmahnya ya. Al-Fakir coba jalankan amanat ya, bahwa Sabtu terakhir biasanya setiap bulan ya, Nabi Hashim mengamanatkan ya, untuk menggantikan beliau ya. Cuman ya saya bilang bahwa mungkin saya baca kitab yang lain ya Habib, karena kita nggak tahu kan Habib sampai di mana bacanya gitu ya. Mudah-mudahan semua ada hikmahnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar upaya kita untuk menuntut ilmu terus ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam hidup kita, dijauhkan dari berbagai macam kesulitan urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih atas mutiara ilmunya yang telah disampaikan kepada kita sekalian oleh Kiai Haji Tajuddin Hamid LC. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama mutiara ilmu yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Dedi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'lam rahimani Allah ta'ala wa iyyakum anna Allah ta'ala qala fi muhkami kitabihil karim wa asdaqil qailin tabarrukan bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Al-ayat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min waladin yanzuru ila abihi wa ummihi illa kana Allahu lahu biha hajjatan wa umratan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah suka yang memuliakan Allah, terkhusus saya hormati ulama kiram yang baru saja memberikan pencerahan kepada kita, beliau Kiai Haji Abdul Hamid, juga orang tua kita Kiai Haji Dadan, Bapak DKM, dan kepada seluruh pengurus Mushola Al-Hidayah, Bakhul khusus akhir-akhiran Bapak Ustaz Abdul Rahman dan Bapak Ustaz Zakaria, yang mana beliau sedang ngopi di luar. Abdul Rahman, para ustaz, para kiai yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, yang khusus kepada pengatur acara. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa beriktikaf, bermuajahah, bersilaturahim di mushola ini dalam rangka taklim setiap sebulan 2 kali. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam tawakal ini. Juga kita doakan pula anak-anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang solih dan solihah. Dan juga mudah-mudahan pahala taklim kita disampaikan buat guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, terkhusus yang mewakafkan tanah ini, yang membangun mushola ini. Mudah-mudahan mereka semuanya di alam barzahnya ditempatkan di tempat yang mulia Allah menjadi jannah. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, tadi saya kebingungan harus ngomong apa, tapi alhamdulillah guru kita tadi menjelaskan tentang bagaimana mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita mengkaji surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadara, ini lapan kodo itu mikir di dalam ilmu majaz. Kodo di mana amaro, termasuknya majaz isti'arah tasliyah tabaiyah fil fi'li. Ay amaro, yakni Allah telah memerintahkan Rabbuka kepada Tuhanmu. Kak di sini khitabnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kepada kita mutaba'ah, kita wajib ikut kepada apa yang telah Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan? Allah ta'budu illa iyyahu. La huruf nafi, illa istisna, al istisna ba'da nafi yufidu takhsis. Allah ta'budu, janganlah sekali-kali engkau beribadah terkecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih tahun 610 ketika beliau dilahirkan tahun 570, kemudian beliau berusia 40 tahun diangkat sebagai Rasul. Baru beliau mendakwahkan yang pertama kali di Mekah. Yang didakwahkan itu adalah bab tauhid, menauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang jahiliyah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mereka itu tidak kenal Rasul. Yang kenal Rasul itu orang-orang Palestina, orang-orang Mesir, orang-orang Madinah. Karena para nabi dan rasul terdahulu Allah turunkan di negara-negara tersebut, sementara di Mekah sendiri tidak pernah ada nabi, tidak pernah ada rasul. Setelah Nabi Ismail alaihi salam ke bawahnya nggak ada nabi, nggak ada rasul, terkecuali nabi dan rasul yang Allah jadikan nabi dan rasul itu dari keturunan Nabi Ishaq alaihi salam sampailah ke Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang jahiliyah itu mereka menyembahnya udah punya Tuhan. Ada Tuhan Tubal, ada Tuhan Lata, Uzza, Manat. Itu 4 Tuhan terhebat bagi mereka. Di dalam sejarah yang lain bahkan mereka itu mempunyai 350 Tuhan. Nah, Rasulullah mendakwahkan, menegosiasikan menyembah itu hanya satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tidak menerima. Kenapa mereka tidak menerima? Tuhan 4 aja puyeng, suwe melulu, apalagi satu. Tuhan yang kelihatan azab suwe, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Ini Muhammad apa-apaan katanya, ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku-ngaku jadi rasul. Padahal dia itu cuma anak yatimnya di Polideman. Muhammad itu nggak pernah punya guru, nggak pernah sekolah, nggak apa. Dan tiba-tiba ngaku menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibully, dilecehkan, diremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka
Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar salah satu daripada nabi dan rasul. Para bapak hadirin jamaah rahimakumullah, jadi menegoisasikan Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Rasulullah SAW sangat kerepotan. Dan Rasulullah paham orang-orang jahiliyah ketika itu ya memang nggak kenal Nabi, nggak kenal Rasul. Ketika Rasulullah dakwah ke Taif, bukannya disambut malah disambut, beliau tidak marah. Bahkan beliau mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Beda dengan nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, ngebully aja sedikit, gak terima aja sedikit, udah mohon kepada Allah, azab kaumku. Kalau nabi-nabi terdahulu, kalau baginda Rasulullah tidak, rahmatan lil alamin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membarengi daripada firman-Nya itu, dari mulai mengesahkan Allah, jangan sekali-kali kalian beribadah hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua dengan menauhidkan kepada Allah sejajar, ada kemunasabah, ada munasabah di dalam hakikat yang mewujudkan kita adalah Allah. Hakikat yang menghidupkan kita, yang mengurus kita adalah Allah. Tapi zahiriyahnya yang mewujudkan kita, yang melahirkan kita adalah orang tua. Yang mengurus kita dari mulai borojol sampai dewasa adalah orang tua. Jadi ada kesamaan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mentauhidkan ibadah kepada Allah, karena yang namanya ibadah itu adalah urusan hamba dengan Allah, maka di dalam berbakti kepada orang tua, kenapa, apa hikmahnya Allah mensejajarkan itu sangat penting bagi anak kepada orang tua. Bahkan banyak sekali kisah-kisah ketika anak tidak mau berbakti kepada orang tua, jangankan di akhirat, di dunia pun azabnya sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Imma itu in syartiyah, di sisi ma zaidah, makanya yablughanna sah memakai nun taukid karena ada in di hakat dengan ma zaidah. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, jika kedua orang tuamu atau salah satunya yang ada pada pemeliharaanmu sudah usia lanjut, fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali kau berkata uff. Apa uff itu? Uff itu adalah, kalau kita melihat dari terjemahan Kemenang, artinya uff itu adalah sama dengan soh.
Ya, kalau di dalam Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud dengan di sini mengeluarkan kata-kata yang bisa membosankan orang tua. Kata-kata yang sekiranya bisa orang tua itu kesinggung. Hikmahnya apa? Ketika orang tuanya udah lanjut usia, jangan sekali-kali kau bilang kata-kata yang membosankan. Karena biasanya kalau udah tua, udah kayak bocah lagi, gampang kesinggung, gampang ambekan, betul kan? Gampang emosi. Apalagi yang udah punya penyakit hirom, penyakit pikun, baru aja dikasih uang buat beli rokok, baru ngerokok ngopi. Wah ya, tempat tetangga anak saya tega amat yang nggak ngasih rokok, ngasih kopi. Dan memang begitu buktinya. Itu yang namanya orang tua kalau udah tua. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan kata-kata jangan sekali-kali mengatakan ketika orang tua sudah lanjut usia, karena mereka itu gampang kesinggung. Jadi ambekan. Bagaimana kalau misalkan nggak boleh juga kan bilang bagaimana kalau ujilah jadi sekarang kita baca di medsos, lihat di TV, sampai ada anak yang berani membunuh orang tua, bahkan gara-gara utang orang tua kepada anak sampai orang tua dipenjara. Kan ada yang begitu. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan membunuh, dilaku aja nggak boleh. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man rofa'a yadahu yadriba wali. Siapa orang yang mengangkat tangan untuk memukul orang tuanya, mengangkat tangan untuk memukul orang, maka nanti di yaumul qiyamah begitu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tangannya akan diborgol ila unukihi sampai ke lehernya. Dan itu orang setelahnya dibogor, kemudian para malaikat memukulinya terus-terusan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau sampai memukulnya? Kalau sampai memukulnya, nanti di yaumul qiyamah sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tangannya akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min itu baru memukul, apalagi zaman sekarang sampai berani memukul. Makanya para hadirin jamaah rahimakumullah, selain daripada siksaan-siksaan sangat dahsyat, berbuat baik kepada orang tua pun luar biasa. Kata Rasulullah, mamin waladin yanzuru ila abihi, tidak semata-mata anak melihat kepada ila wajhi abihi, kepada wajah orang tua, wajah bapaknya, awalidatihi, atau melihat kepada wajah ibunya, ila kana biha hajjatun wa umrah, melainkan orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Kita melihat wajah kedua orang. Bahkan dikatakan di dalam hadis tersebut, walaupun sehari melihat 1000 kali, bahkan walaupun sehari melihatnya mi'atu alfin, 100.000 kali, Allah akan memberikan pahala haji dan umroh itu pun nazrokan marhumah,
ketika memandang orang tuanya dengan penuh kasih. Kalau cemberut ada. Nah, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini bukan melanjutkan kajian guru kita, karena saya tadi aja kebingungan harus menjelaskan apa. Ya mudah-mudahan ada kaitannya dengan bahasa beliau. Mudah-mudahan kita lebih berbakti lagi kepada orang tua, walaupun orang tua kita sudah wafat. Ibnu Uyainah pernah ditanya ketika berbuat baik atau berbakti kepada orang tua yang orang tuanya sudah wafat, maka beliau menjawab, semua wasilah sedekah kebaikan untuk orang tua yang sudah wafat itu bagus, tapi ada yang lebih afdol, yaitu apa? Istighfar, memohonkan ampunan kepada kedua orang. Makanya minimal kita baik orang tua masih hidup maupun sudah wafat, sehabis sholat baca 3 kali, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan di dalam kitab Taqratus Salidah, ketika kita sudah mendengarkan azan kemudian baca doa Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli wa liwalidayya sebanyak 5 kali. Karena itu adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Tidak akan ada kita kalau tidak ada kedua orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallaha as'alu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas mutiara ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Dedi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Musholla Al Hidayah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Siriono. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diancam nih Pak, sengaja dicepatin. Ya biasanya jamaah di sini setengah jam sebelum azan udah pada di sini, sengaja dicepatin. Ya. Jadi sabar dikit ya. Yang kami hormati orang tua kita, sesepuh kita, guru kita bersama, ya Yadi Dadang Mukhtar Haji. Yang kami hormati guru kita bersama yang tadi sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya, Kiai Haji Tajudin Hamid, Pak Ustaz Haji Yadi, bapak-bapak, para yang lain yang kami hormati, Kiai Haji Abdul Somad, Bapak Ustadz Mu'alim Sanusi, ada dari Bapak Haji Aswandi, Pak Haji Wawan, Pak Fironi. Kami hormati juga guru-guru kami, Ustadz Abdul Rohim, Bapak Ustadz Haji Rahmat Shah, Bapak Haji Asyad Ashari, dan ini paling jauh di seberang kita Bapak Haji Asmat. Terima kasih Pak Haji Asmat, beliau nyebrang dari Kecamatan Sukmajaya ke Kecamatan Majaya ya Pak Haji, Kecamatan Cilodong. Jadi alhamdulillah lintas kecamatan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Asmat. Yang kami hormati para guru-guru kami yang alhamdulillah bisa hadir,
di tempat ini, para ketua RW, baik dari RW Sohibul Baik, RW 3, Bapak Wakino. Alhamdulillah di RW 3 ada wakil kita satu-satunya. Ya, padahal kita termasuk pusat ya, pusat Kalibaru maksudnya. Jadi dari ujung sana Al Yakin sampai Ustaz Nafis, ya kita di tengah-tengah gitu. Tapi alhamdulillah RW 3 ada wakil yang satu. Mudah-mudahan kedepannya terus berkembang, jadi silaturahmi kita semakin berkembang juga. Para ketua RW dari RW 1 ada nggak? RW 2 ada Pak Haji, terima kasih. RW 3 sudah pasti hadir. RW 4 nggak ada ya Pak Ani. RW 5 nggak ada. RW 6 saya nggak hafal semuanya. Bapak Ketua RT, Bapak RT 01 RW 03, Bapak Adi Koryadi, Bapak-bapak, para tokoh, para sepuh di lingkungan Kalibaru. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus nyambung dan terus berkembang, sehingga apa yang menjadi keinginan kita untuk menambah ukhuwah atau memperkuat ukhuwah Islamiyah di lingkungan Kalibaru segera terwujud. Sholawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah untuk berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita akan mendapat syafaat daripadanya. Amin. Bapak-bapak, para hadirin, yang pertama kami dari Musola Hidayah, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian, bapak-bapak yang menyempatkan waktu untuk hadir untuk melaksanakan subuh gabungan kelurahan Kalibaru ini. Yang kedua, tentunya dalam penyambutan kami banyak kekurangan di sana sini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena ya begitulah, kita sudah berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin, tapi pasti ada kekurangan di sana sini. Maka untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang ketiga, mudah-mudahan sekali lagi silaturahmi ini terus kita kembangkan, dan insya Allah akan memberi manfaat buat lingkungan kita, terutama di Kelurahan Kalibaru. Mungkin itu saja. Ya. Oh iya, terima kasih Haji Asmat. Sebenarnya Ustaz Roy pesannya sate, tapi karena belum buka nanti insya Allah ada sarapan ala kadarnya. Mohon jangan buru-buru pulang, kita sarapan rame-rame. Mudah-mudahan berkenan, dan kalau memang ada yang kurang berkenan mohon dibawakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan terakhir, terutama ucapan terima kasih kepada emak-emak, bapak-bapak, para jamaah, warga RT 01 dan sekitarnya, Pak RT, Bapak aparatur pemerintahan, semua yang telah mendukung terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi balasan pahala yang berlipat ganda. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan kita dapat memenuhinya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yaitu pengumuman yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallallahu ala Muhammad. Ingat pas malam.
satenya nggak ada. Kita pesan sate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah membantu umat dari saya yang pertama memasukkan sedekah pada hari ini 14 September 10 Rabiul Awal, itu bertempat di Masjid Baitul Salam, itu perumahan Kalibaru Permai. Yang memberi materi kitab itu Al-Habib Hashim bin Faris Rajab, penceramah Ustaz Muhammad Sanusi, bacaan surah Gus-Dur Ustaz Joko Supriyadi. Ya, maklumat yang pertama itu khataman Al-Quran kalau sesuai dengan saran Pak Haji Rahmat Shah, dia kata hari ini baca juz 1, besok juz 2 gitu. Jadi biar berurutan, biar dalam satu pekan atau berapa kali itu udah kita bisa hafal sendiri, ataupun yang lain bisa melanjutkannya seperti itu. Ya, kemudian Milad dan Maulid Sultan sebentar lagi, ya biar nanti kita rapatkan bersama-sama buat pembahasan mayit. Kalau bisa besok, kalau pas hari Minggu itu di minggu ke-1 dan minggu ke-3 bawa pulpen, bawa kertas, ya biar kita tahu nih, oh iya kenapa saya pengen bahas seperti itu. Satu, agar ketika nanti orang tua kita meninggal dunia minimal kita bisa itu, atau apakah kita nggak tahu apakah itu anak kita, apakah itu cucu kita, apakah itu orang tua kita yang meninggal dunia, paling bahasa kita paham. Oh ini mayat begini nih, bagaimana nih caranya, terus cara mengkafannya bagaimana. Yang kedua, saya khawatir kadang kalau matinya berbarengan ambil rumah kartu, berarti nggak bisa nih. Dan pernah kejadian seperti itu, ambil rumah kartu, matinya berbarengan, lokasinya sama. Lalu orang puyeng, ambil ini bilang jam 9, ambil ini bilang jam 10, ambil ini bilang kan kepuyengan, ntar ujung-ujungnya tuh mayat di setting semua itu, kan mungkin. Ya, makanya saya berharap biar kita paham, minimal kita ngerti dulu, ya jangan main, ya bahasanya minimal kita paham, minimal kita ngerti, minimal kita tahu cara prakteknya, ya. Nah, nanti saya share di grup kapan pelaksanaan, yang pasti hari Minggu. Jadi saya ulangi lagi, untuk subuh gabungan yang biasa suka kita keliling, yaitu setiap hari Sabtu di minggu kedua dan minggu keempat. Untuk pengajian takhsis yang sifatnya praktek juga, bab masalah fima yata'allaqu bil mayyit, apa yang bisa kita lakukan untuk mayit yang keterkaitannya dengan mayit, itu di hari Minggu ke-1 dan Minggu ke-3. Tempatnya di Pondok Pesantren Baitul Sholihin. Di mana? Di Kemang Swatama. Nanti tetap ada pencerahan juga insyaallah, ya. Jadi selesai kajian kita dari Ustaz Ahmad Zakaria, nanti akan saya tampilkan pencerahan teman-teman kita. Jadi biar semua ustaz-ustaz yang ada di Kalibaru bisa menampilkan bakatnya masing-masing seperti itu. Minimal orang paham, orang kenal, orang tahu bahwa kita ini di Kalibaru itu banyak loh ustaz-ustaznya seperti itu. Jadi minimal pulpen ya. Pelaksananya kapan? Tetap habis subuh. Sholat subuhnya nanti kita berjamaah di Masjid Al-Muhajirin. Habis selesai itu langsung ke Pondok Pesantren Baitul Sholihin. Ya, begitu ya Ustaz Rajab ya. Ya, untuk pelaksanaan insyaallah udah dijamin sama Bapak Haji Adi, alhamdulillah. Saya makanya ada aman, saya berani gitu ya. Buat Ustaz juga dijamin, buat makanan dijamin, amin. Saya udah aman banget ya. Saya makanya berani ya. Itu saja. Mudah-mudahan jadi nilai manfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas pengumuman-pengumuman yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ibrahim. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan menghadirinya. Dan untuk yang terakhir, marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dibacakan dipimpin oleh Ayahanda Ustaz Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Dan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan di saat tutur kata dan tingkah laku. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti setelah doa akan langsung menuju ke meja yang telah disediakan. Padahal Ustaz
Kiai Haji Dadang Hadi. Silakan berhormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat jamaah sekalian, mari kita berdoa Al-Quran. Mudah-mudahan doa ini memberikan kita motivasi untuk ibadah yang istiqomah dan untuk berzikir kepada Allah SWT, karena doa ini isinya insya Allah sangat fokus kepada masalah hamba Allah SWT. Kita baca Fatihah dulu, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah SWT. Allah jadi awal dari surah Al-Hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyina syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa fi ni'amah wa fi wasila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa tammat kalimat rabbika sidqan wa 'adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwa sami'un 'alim. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa na'ma dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil 'azim wahdina wa barik lana bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna khatmal Qur'an wa du'ana ya rabbi maulana innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin minal Qur'ani karamah wa bi kulli ayatin minal Qur'ani ulfah wa bi kulli suratin minal Qur'ani surah wa bi kulli juz'in minal Qur'ani jazaa wa bi kulli rabbin minal Qur'ani rahmah wa bi kulli juz'in minal Qur'ani ni'mah wa bi kulli sulusin minal Qur'ani sabata wa bi kulli rabbin minal Qur'ani rif'ah wa bi kulli fatin minal Qur'ani farhatan wa futuha wa bi kulli kasrin minal Qur'ani kiswah wa bi kulli waqfin minal Qur'ani wiqayah. Allahumma arzuqna alfin amna wa imana wa bil ba'i ba'an wa barakah wa bil ta'i tawbatan wa tawfiqan wa bil za'i sarwatan wa sawaba wa bil jini jahan wa jalala wa bil ha'i ilman wa hayat wa bil gha'i hushwa wa ghashya wa bil dari dawlatan wa dalila wa bil dhani zina wa zakah wa bil ra'i rahmatan wa rajaa wa bis sa'i zuka wa zuka wa bis sini sa'adatan wa salama wa bis shini syukran wa syarafa wa bis sani sabran wa sadaqa wa bil dhani wa tadarah wa bil ta'i ta'atan wa tahara wa bil dha'i safratan wa taraba wa bil
وبالنور نورا ونجاة وبالوالي حسنة وولاية وبالهادي حكمة وهداية وبالياء إسرا ويقينا اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وغير وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا وتزاول عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا وانصر سلطاننا واصلح ديننا ودنيانا ورتب لساننا وقوي أجسادنا وفهم أحبابنا وخرب أحسادنا وشدد قلوب أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانصر أولادنا وديارنا وشيد أقدامنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتزود عنا ما كان ومنا في تلاوة القرآن في خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة أو مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تقويم على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلهام أو تعديل عند تلاوة القرآن أو قصر أو سرعة أو سيل لسان أو وقوف بغير وقوف أو إدغام بغير مرغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو زد أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات رحمة عند آيات رحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتب مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وأحسن أعمالنا بذكر القرآن وقيد وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا ضرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شافيا وعلى صراط نورا في الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا أو علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله هدى لنا يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر علينا يا الله أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن العظيم
واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أداء من قلب وحب الخير والسعادة والبشرة من الإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tidak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Pada hari ini kita telah melaksanakan taklim rutin kita, Majelis Taklim Suka, yang mana pada pagi hari ini berketempatan di Musola Al-Hidayah. Terima kasih atas kehadiran para jamaah, para semua anggota Majelis Taklim Suka. Mohon maaf apabila dalam sambutan kami kurang berkenan kepada bapak-bapak, para jamaah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan kita terus tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita melalui Majelis Taklim Suka yang rutin kita laksanakan satu bulan 2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diulang lagi, lupa.